Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken para hadirin hadirat segenap pengurus takmir Masjid Raya Al-Mustaqim serta seluruh para jamaah sekalian ingkang mugi-mugi sadayunipun tansah pinaringan sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra wayah putra mantu sadayunipun saleh salihah, birrul walidain, dan kita semua senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai orang-orang ingkang selamat dunia akhirat, bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak saha ibu ingkang kula mulyakaken, kita sering mendengar istilah syukur nikmat. Segala sesuatu dalam ajaran agama kita niki rata-rata wonten surah, wonten haqiqah. Ada contoh, ada hakikat. Umpaminipun bab zuhud terhadap dunia, ada contoh, ada hakikat. Contoh zuhud terhadap dunia umpaminipun kelambine sederhana, boten mewah-mewahan, itu contoh. Griyane biasa, boten magrong-magrong, pinggir rembong, tandurane lombok terong, kendaraane biasa. Tapi ini sebatas contoh, bukan berarti sing griyane ageng, bukan berarti sing mobile Alphard boten zuhud. Berapa banyak sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kaya raya. Berapa banyak kekasih Allah yang kaya raya. Misalnya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani itu sangat kaya raya. Tapi hakikat zuhud tentu tidak sebatas pada sesuatu yang bersifat surah atau contoh tadi itu. Maka hakikat zuhud adalah kesamaan pandangan, kesamaan rasa, kesamaan penilaian antara kesederhanaan dengan kemewahan. Griyone mewah, griyone sederhana, kok perasaane tiyang niku sami, berarti dia zuhud. Orang hari ini punya uang 1 juta, benjang kok boten gadah arto babar blas. Kok perasaannya sama, keistiqomahannya, kesenangannya tidak dipengaruhi oleh hal-hal duniawi, maka itu adalah hakikat zuhud. Dados Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang kaya, misalnya kekayaannya tidak kemudian membuat dia foya-foya, berarti zuhud. Seorang santri daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani merasa maskuk dengan kekayaan gurunya, jare wali kok cek sogene. Akhirnya kemudian itu dirasa oleh gurunya bahwa muridnya itu berkurang i'tiqadnya. Ketika mendapati sang guru kaya raya, sang murid lalu kemudian merasa syak dengan kewalian gurunya, maka sang murid ini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diminta untuk memegang gelas dipenuhi dengan air, dia disuruh naik kereta kencana yang sangat mewah, dikendalikan oleh kusir, manpun ngoten dikengken keliling, mengelilingi kota Baghdad dengan satu pesan, jaga air ini jangan sampai tumpah. Padahal gelas niku full kali toyo, jogon mulai start sampai finish ojo sampai ono sing kutah. Akhirnya sang murid membawa amanah guru itu, gelas diisi air, amanahnya tidak boleh tumpah setetes pun.
keliling kota Baghdad, diajak keliling oleh kusir, menaiki kereta kencana, mulai start sampai finish. Ketika sampai kembali, ditanya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kamu melihat gedung-gedung indah yang ada di Baghdad? Boten mirsani guru, wong kula fokus ten gelas. Kamu lihat sungai-sungai indah yang ada di kota Baghdad? Boten mirsani guru, kula fokus ten air, jangan sampai ada yang tumpah dari gelas ini. Akhirnya boten usah diajari malih, sang murid kemudian yang ini orang yang fokus terhadap Gusti Allah. Artinya ketika dia keliling mungkin ada kemewahan, ada keindahan, tapi dia fokus terhadap air jangan sampai tumpah. Itulah kekayaan yang tidak melenakan kepada ridhonipun Gusti Allah. Al-insan takfihil isyarah, manusia itu cukup dengan isyarat. Maka di antara ciri-ciri kekasih Allah itu bahasanya banyak isyarat. Nggak perlu diajari teman-teman. Dengan seperti itu, isyarat pengajaran seperti itu, sang murid sudah mengetahui ajaran dari sang mursyid. Bagaimana para ulama-ulama tasawuf memiliki tafsir, kategorinya adalah at-tafsir al-isyari, bahasanya bahasa isyarat. Dan murid kalau hatinya bersih, benar-benar niat tolabul ilmi, cukup dengan bahasa-bahasa isyarat itu. Al-insan takfihil isyarah, manusia cukup mendapatkan bahasa isyarat. Kalau orang benar-benar tulus mencari ilmu, dikatakan dalam dunia tasawuf atau dalam dunia thariqah, bahwa orang yang serius mencari ilmu, wajada syaikhahu amama babihi, dia akan mendapatkan guru di depan pintu rumahnya. Maksudnya apa? Saking gampangnya oleh guru, saking gampangnya angsal ilham, mendapatkan pelajaran. Jangankan dari ucapan guru, dari perilakunya bisa, dari peristiwa alam bisa, cukup mendapatkan isyarat. Wonten tiang lungguh ten ngandhape ringin, kale senden mantun ngoten ten ngajengi ringin niki wonten wit semongko. Semongko niki wite kecil, lebih kecil daripada ringin, tapi buahnya besar. Mantun ngoten tiyang niki kali nendes, napa nendes nih? Senden, nalikane senden ten wit ringin batin, Gusti Allah gak adil. Gusti Allah iki gak adil. Mosok ringin gedene kaya ngene, buahe mek cilik. Lah iku ana wit semangka cilik tapi wite napa niki buahe cek gedene, gak adil Gusti Allah, gak proporsional. Gak lama setelah batin kados mekaten, lah kok wonten buahe ringin iki lugur ngeneki irunge. Ngeneki irunge, manten ngoten Gusti Allah adil. Alhamdulillah buahe ringin cilik. Coba gedene sak semangka. Lak menclek irung nih. Dengan peristiwa semacam itu saja dia sudah mendapatkan inspirasi. Al-hikmatu dhalatul mu'min, pelajaran berharga itu adalah barang hilang milik orang beriman. Anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha, maka dimanapun dia mendapatkan pelajaran hikmah itu, dia berhak untuk lebih mendapatkannya, karena sebenarnya itu barangnya yang hilang, maka itu menjadi haknya, hikmah pelajaran itu. Maka Bapak Ibu sekalian, guru dikatakan yang mursyid akan menjadi inspirasi bagi murid-muridnya. Ucapannya tidak harus sejelas bahasa kita, bahasa isyarat, perilakunya. Makanya Al-Imam Malik mengatakan, ta'allam minasyaikh hatta lubsa na'laihi. Belajarlah dari gurumu sampai tata cara dia memakai sandal itu pelajari. Di situ ada pelajaran berharga. Maka guru tidak hanya sekedar mengajar, guru tidak sekedar mendidik, tapi lebih dari itu menjadi guru yang bisa membuka hati dan pikiran muridnya. Syekhut ta'lim, Syekhut tarbiyah,
Syekhut Tarbiyah yang bisa meningkatkan level kualitas derajat muridnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak hanya sekedar menjadi Syekhut Ta'lim, tapi kita berusaha menjadi Syekhut Tarbiyah dan menjadi Syekhut Tarbiyah. Semua kita adalah guru, minimal untuk anak-anak kita. Apakah yang menjadi dalil bagi anak-anak kita cuma ucapan? Semoga perilaku kita juga menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Pertanyaannya, apakah memang perilaku kita ini sudah pantas menjadi dalil bagi anak-anak kita? Harapan kita di tengah keluarga kita ada cahaya Islam. Anak-anak kita ngajikan, anak-anak kita mondokkan, anak-anak kita bawa ke majelis taklim. Tidak harus semuanya menjadi kiai. Tidak harus alumni pesantren semuanya menjadi ustadz ustadzah, tapi yang wajib di tengah keluarga kita harus ada cahaya Islam. Wayai sembayang, nggih sembayang, wayai Ramadan, nggih ngelampai poso. Kalau sampai di tengah keluarga itu orang lain, ibu-ibu jam 3 injing sampun ngetiwet ten pawon, nyiapaken sahur. Sebagian profil keluarga bojone sing wedok jam 4:30, jam 5 kae tangi. Jam gangsal nembe masak, 6:30 sing lanang njaluk digaekno kopi, rokokan nok teras. Ditingali kali yugane, bapake mboten siam, ibuke mboten siam. Akhirnya ketika anak itu dididik semacam itu, tidak ada pengawasan, tidak ada pembiasaan, justru yang ada adalah pembiaran. Tidak ada habituasi, yang ada adalah permisivisme. Anak tidak sholat dibiarkan, lari mboten ngelampai siang, ada pembiaran-pembiaran. Ketika anak usia SMP sudah makin tidak bisa dikendalikan, dikengken sembayang alasane saalas. Ya nopo, kadang orang tua juga tidak menjadi figur bagi anak-anaknya. Ketika usia SMA, anaknya bukan lagi anak orang tuanya, tapi anak lingkungannya, anak teknologi, anak dari HP-nya. Dikandani pun angel pun, baru kemudian tiang sepah ngersula. Aku lek wis ngandani anakku gak mari-mari, untuku sampai muntuk unan. Sing muntuk mboten idune tok tapi napane sak untuk-untune muntuk. Akhirnya ketika anaknya wis gak kena dikandani, kalau orang tua zaman dulu ada ujian pada anaknya, tiang sepai tirakat, diposoi, dinapaaken, ditekaaken dugi ten kiai, nyuwun donga, nyuwun syarat, ditirakati. Tapi sebagian keluarga yang cahaya Islam sudah mati di tengah keluarga itu, tiang sepai akhirnya los pun. Kena tak kandani, tak umbar awakmu. Terserah awakmu tenang di, golek duit dewe, tak umbar. Akhirnya tiang sepai ngumbar, anak yang berot. Wong itu kok. Kalau sudah terjadi seperti itu, naudzubillah min dzalik, maka tugas kita adalah menghidupkan cahaya Islam di tengah keluarga kita ini. Kamu mau jadi apapun, nak, tapi kalau kamu tidak sholat, hidupmu sia-sia. Sampeyan dadi dokter silahkan, tapi dokter sing sembayang, sing poso. Kamu mau jadi TNI, kamu mau jadi TANI, berarti napa? Tani. Jadilah orang yang memiliki cahaya Islam. Soge gak mesti, sing mesti napa? Sing mesti mati. Rugi donya gak sepiro, rugi akhirat mlebu neraka. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, setiap ajaran Islam itu rata-rata wonten contoh, wonten hakikat. Termasuk bab syukur nikmat umpaminipun. Kita sering mendengar istilah ayo kita mensyukuri nikmat Allah. Syukur nikmat. Syukur itu juga ada contoh, ada hakikat. Contoh syukur umpaminipun kula lan panjenengan sedanten maos alhamdulillah. Alhamdulillah oleh rezeki, alhamdulillah duwe penggawean, alhamdulillah delok awak duwe irung,
Alhamdulillah irungku bolongane ngadep nang ngisor, gak ngadep nang dhuwur. Coba ngadep nang dhuwur lek musim udan lak bingung. Napa maneh lek flu, badhe sisi lak nembak kancane ngoten. Alhamdulillah duwe kuping, kupingku bolong. Alhamdulillah duwe mripat, alhamdulillah pangapunten duwe lafam BV. Alhamdulillah ekspresi syukur. Ini dikatakan contoh syukur dan itu baik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memuji kepada Allah. Kalau beliau mendapatkan sesuatu yang baik, napa ingkang diwaos Kanjeng Nabi maos alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya ini kebaikan makin sempurna. Namine tiyang tendonya kadang nikmat, kadang enak, kadang boten enak. Secara manusiawi boten sekeco. Kanjeng Nabi juga membaca hamdalah, alhamdulillah. Dan ini sekaligus tentu tujuannya juga diajarkan kepada kita sebagai umatnya. Lek wonten mungkin fisik terganggu, roda ekonomi kadang di atas, kadang di bawah. Ketika ada di bawah, ini sesuatu yang tidak menyenangkan secara manusiawi di dunia. Kanjeng Nabi mengajarkan tetap hamdalah, tapi ditambahi alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam kondisi apapun. Everything happen, apapun yang terjadi, segala puji bagi Allah. Orang kalau suka memuji, dawuhipun Kanjeng Nabi, orang yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah rombongan al-hammadun. Orang-orang yang suka membaca alhamdulillah. Orang yang suka memuji Allah. Dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit. Kondisi sehat seperti saat ini, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nalikane gerah, naudzubillah, sebagian orang merebut masuk rumah sakit, film sudah terbaring di ranjang, wonten sing saged dilungguhaken niki, sing model lungguh, wonten sing damel ongkek niki ya, ngek ngoro jengah dhewe. Wonten sing boten damel model ongkek tapi remote tit nit. Jenengan milih sing ongkek napa sing remote? Wis gak milih wis. Masih turu nok karpet, sing penting seger waras. Tapi kadang tiang niku nggih diuji dengan sakit. Misalnya sesek, tapi lek tiang sawo jajar lek sesek gampang, ten lapangan burine Al Mustaqim niki ombo. Gak sesek malih benar. Lek kampung kula sesek nggih berangkat ten Rampal nggih ombo, gak sesek maneh. Kadang orang diuji sakit, kadang diuji dengan apa? Alhamdulillahi ala kulli halin. Ini adalah contoh kita memuji, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus hakikatnya syukur nikmat itu apa? Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan, asyukru ala nikmah alla yu'sa bini'amihi. Asyukru ala nikmah, mensyukuri nikmat Allah, alla yu'sa bini'amihi. Nikmat dari Allah tidak digunakan untuk maksiat kepada Gusti Allah. Nikmat dari Allah tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah. Terus syukur nikmat dengan makna hakikat ini nggih abot, mboten mek alhamdulillah, tapi harus diterjemahkan dalam wilayah praktek. Aku mensyukuri nikmat meripat, mensyukuri nikmat mata. Berarti mata saya harus hanya saya gunakan untuk melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lek sampai mripati kita gawe delok perkara sing gak diridhoi Gusti Allah, berarti saya tidak syukur nikmat. Kalau tidak syukur nikmat, berarti saya sebaliknya adalah orang yang kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau saya bersyukur, nikmat saya akan ditambah oleh Gusti Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau saya kufur nikmat, azab Allah sangatlah pedih.
Mata ini bukan mata saya, tapi suatu saat akan kembali kepada Allah, yang saya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang nikmat mata saya ini. Kabeh bakal rusak, sing boten rusak mung Gusti Allah. Meripat akan rusak, kullu syai'in halikun illa wajha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah, cepat atau lambat akan kembali kepada Gusti Allah. Berarti mata saya bukan milik saya. Ini miliknya Gusti Allah, akan kembali kepada Gusti Allah. Kita akan kehilangan semuanya, tapi yang jelas tidak akan pernah kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Mantun ngoten mripat dijupuk, nikmate dijupuk, disuwun pertanggungjawaban dening Gusti Allah. Kalau kemudian kita gunakan untuk ketaatan dan perbuatan ibadah, maka kita sudah syukur nikmat. Tapi lek damel ningali sing tidak diridhoi Gusti Allah, kufur nikmat. Berarti kan nggih apot. Makanya kemudian Ramadan menjadi terapi. Bahkan lebih dari itu menjadi shock terapi. Meripat selama iki tak gawe opo. Dawuhipun Imam Ghazali, poso ojo mek poso weteng ambek tenggorokan tok. Jangan hanya puasa perut dengan maaf kemaluan saja. Tidak makan, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Meninggalkan aljima, hubungan suami istri. Kan semerap hubungan suami istri nggih. Misalnya sing wedok ten MOG dihubungi oleh suaminya. Mana ndima no MOG Pak? Oh, berarti sudah terjadi hubungan suami istri. Ngoten mawon soalnya dereng 17 tahun rupine jamaah al-mustaqim. Nah, 17 tahun tok tat wis 17 pindho untune telas pipine pipine gendo. Lah berarti Ramadan kita itu yang diminta. Kalau khawasul khawas itu mugi-mugi poso Ramadan gak mek koyo wis Ramadan ben taun wis kok ngene ae. Tidak ada leveling peningkatan, tidak ada distingsi, tidak ada peningkatan derajat kualitas puasa kita. Mugi-mugi mboten perubahan kita, semoga perubahan yang bersifat transformatif. Dari yang kemarin, hari ini harus lebih baik daripada kemarin, esok harus lebih baik daripada hari ini. Gusti Allah itu tetap qadim azali. Makhluk itu sifatnya berubah. Kita ini berubah, maka semoga perubahan kita itu perubahan transformatif. Dari ulat yang menjijikkan, yang dibenci oleh banyak orang, menjadi kupu-kupu yang indah, yang dicintai oleh banyak orang. Allahumma amin. Ini perubahan transformatif. Meripat, aku biasai lek ndelok wong, nah iku kaya wis tak turuti. Lek pandangan pertama kan mboten enten hisabe. Umpami kula numpak sepeda motor, jarak 20 meter, ono arek wedok ireng. Oh ayu, tak delok tibake wis ayu, mantun ngoten sing digawe celanane adike. Akhire keranten damel celanane adike kula tingali lho MULUS rek. Mules. Soalnya kan masuk angin sing didamel celanane sinten? Adike. Kula numpak sepeda motor mboten mungkin merem. Lek merem lak nabrak-nabrak trotoar kula. Maka pandangan pertama niki bonus, mboten enten hisabe, mboten enten perhitungane. Dan itu sebentar. Pun mentang-mentang pandangan pertama kan dosane moro pandangan pertama ditutukaken. Dawuhipun Imam Ghazali, kelakuane menungso itu gak mungkin sak deksaknya. Mesti melalui proses tahapan. Melalui tahapan inilah tips-tips bagi kita agar kita ini bisa mengendalikan hawa nafsu. Manusia itu rata-rata kalah oleh hawa nafsu karena hawa nafsunya dibiarkan menguat. Contoh umami, kula ngadep mriku, misalnya buatan Ramadan nggih, manten-manten diparingi kali takmir, diparingi ndawa niku wedang jahe. Kula ngadep mriku terus dugi sebelah tengen, takmir dugi, panitia dugi, manten monggo Ustaz unjukane. Monggo unjukane. Kula noleh ten gelas ini kan mboten mungkin langsung kula ombe ngoten mboten mungkin. Pasti ada tahapan.
Tahapannya apa? Lihat hasrat, niat, tekad, berbuat. No? Lihat dulu, terus hasrat. Hasrat itu kerentek, waduh lumayan nih kira. Lumayan anget wedang jahe. Hasrat kerentek kepingin ngombe. Mengkristal menjadi niat, tak ombe marini. Menguat lagi akhirnya menjadi tekad. Kalau sudah menjadi tekad, akhirnya akan benar-benar saya perbuat. Sami kali ningali narkoba niki wau. Sing celonone ndamel celonone adike niki lho. Diterusaken apa mboten? Lha kula niki lelaki normal. Ningali tiyang wong wedok sing MULUS niku kepengin delok napa mboten? Pak Suudon jenengan. Lelaki normal kepengin delok, tapi ketika masih berupa kerentek hasrat, kepengin delok langsung dialihkan. Dialihkan ke yang lain, mungkin ada yang lain. Masih berupa hasrat itu dialihkan. Maka kalau kita nik sekoni tantangannya saat niki si almarhum Gus Wahid, tantangannya wong Malang wonten kali, nomor setunggal narkoba, yang kedua narkode niki. Wah, jadi tantangan masih berupa hasrat, sudah istighfar, terus kemudian dialihkan. Tapi kalau dibiarkan tak delok menjadi niat, dikuatkan lagi menjadi tekad, akhirnya benar-benar akan diperbuat. Mensyukuri nikmat mata, mensyukuri nikmat telinga, mensyukuri nikmat lisan, menjaga lisan digunakan untuk zikir, maos Quran, atau kalaupun tidak zikir, tidak membaca Quran, dipastikan yang keluar dari lisan kita adalah sesuatu yang baik. Lek mboten saged dawuh ingkang sae, lebih baik diam. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan kebaikan. Kalau tidak bisa lebih baik, maka diamlah. Jangan sampai Ramadan tahun ini kita sudah di shock terapi. Sinten tiang ingkang ningali perkawis ingkang haram, batal pahala puasanya. Siapa orang yang melakukan ghibah, menggunjing, gosip, makin digosok makin sip. Sing seneng rasan-rasan tiang jaler apa tiang istri? Yang jaler. Wong wedok paling mek siji loro. 3 4 5 6 7 8 9 10 koncone sak trek. Sak niki padha dene gak lanang gak wedok seneng rasan. Namine menungso urip teng tengah kampung, teng tengah perumahan, wonten sing seneng, wonten sing boten seneng. Sing boten seneng ekspresinya, manifestasinya macam-macam. Wonten sing wani rai, gak wani napa? Gak wani rai, wani buri. Sing bersajak ngono lho. Gak wani rai, wani buri. Ono sing wani rai ya wani buri, sing gak wani rai niku rasan-rasan akhirnya. Lah kalau kemudian Al-Hujurat mengatakan wala yaktab ba'dukum ba'd, jangan suka menghibah. Masa tiap tahun kita nggak ada peningkatan? Wong sudah dilatih melalui Ramadan untuk hifdzul lisan, menjaga lisan. Kalau yang wani rai, ya wani buri, berarti langsung ngeloaken ten ngajeng ini. Dalam Al-Hujurat pun juga dilarang wala talmizu anfusakum. Jangan suka talmizu. Sering kita sampaikan lamizayal mazu. Orang yang suka menghina orang lain itu orangnya lamizun. Napa jenengan? Lamizun. Dari wong Jawa. Wong sing senengane iki lho lambene napa? Lamis. Enak cara Jawa, karek nambahi untuk dadi bahasa Arab. Ternyata bahasa Arab lamis napa? Lamizun. Masjid ini karek nambahi untuk atus bahasa Arab nih. Masjid bahasa Arabnya apa? Masjidun, kursiyun, salatun, rukuun, sujudun, rumah sakit, supraun. Berarti bahasa Arabnya pahit napa? Pahitun gitu. Omong sak omong pahit, tonggo ganuk bener. Al-Imam Al-Auza'i pernah ditanya oleh muridnya, Syekh, kula kepingin ngecepaken boto, kula kepingin bangun griya. Tapi kula kepingin tangga-tangga kula niki layak tabun, boten seneng rasan-rasan. Wala yaksudun, kula kepingin urip ten perumahan,
sing tangga-tangga kula niki mboten seneng hasud iri dengki. Wala yubghidun, tangga-tangga kula niki mboten gampang mancing emosi. Gara-gara talang bocor titik netes nang omahe protes. Kula kepingin urip ten pemukiman perkampungan sing tangga-tangga kula mboten seneng rasan-rasan, mboten iri dengki, gak gampang mancing emosi. Imam Auza'i ditangleti kados mekaten kali murid dituntun tangane dijak ten kuburan. Dijak ten pundi? Ten kuburan. Dawuhipun Imam Auza'i huna urip ana kene. Iki lho tanggamu meneng kabeh iki. Tapi gak anu ya lek bengi marono gak tanggung. Tapi meneng kabeh. Selagi orang hidup ada yang suka, ada yang enggak suka. Yang enggak suka lek ngirim omongan sih rada ngayamul. Lek ngirim angin, murung ngirim angin ya napa ngelese. Makanya menjaga lisan, menjaga telinga, berarti kita sedang mensyukurinya. Dan yang lebih berat dari itu, kalau puasa orang yang khawasul khawas itu adalah orang yang mempuasakan hatinya. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di hati saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain Gusti Allah, penumpang gelap di hati saya turunkan. Kun ma'al khaliqi ka'annahu la khalqa. Hiduplah bersama Tuhanmu seakan-akan tidak ada makhluk di sekitarmu. Hiduplah untuk Tuhanmu seakan-akan tidak ada makhluk di sekitarmu. Lo sekitar kula kan kata makhluk, iya, tapi seakan-akan saja tidak ada. Sebenarnya kamu hanya untuk Allah. Makhluk di sekitarmu itu apa? Orang, barang, aktivitas. Napa? Orang, yang kedua, barang, yang ketiga, aktivitas. Orang di sekitar kita, garwa, sigarane, nyowo, putra-putra, tonggo, konco, itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ngene niki muawana, kerjasama makmurkan al-mustaqim, kerjasama untuk kebaikan. Tidak boleh kerjasamanya dalam buka titik jos, oplosan, topi miring, campur whisky, campur metanol, campur oli top one. Oli ini kurang kental, ambek kancane ditambahi oli samping. Akhirnya bolu budal, songo budal. Pertemanannya, orang di sekitarnya berarti menghalangi dia untuk mencapai ridho Allah. Kita pastikan orang di sekitar kita membantu kita untuk wusul mencapai ridhonipun Gusti Allah. Barang di sekitar kita, sandang, pangan, papan, ces-cesan, paketan, harta, tahta, wanita, Toyota, kuota, malahu faidah lil akhirah fahuwa mazra'atul akhirah. Kita pastikan barang di sekitar kita yang tiap hari kita bawa HP. Apakah HP kita itu bermanfaat untuk akhirat kita? Kalau manfaat untuk akhirat kita berarti HP niki ladang akhirat. Tapi kalau wa mala faidata fihi lil akhirah fahuwa mataul ghurur. Kalau enggak manfaat untuk akhirat kita berarti ini kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Makanya usahakan kesak tengen HP, kesak kiwa tasbih. Ini juga HP, kleru juga tasbih, akhirnya moro wiritan, gak roblokan, gak FF mawon. Sakit gitu cantolaken ngeten ya mesti kandel. Mbok sing dibuka sing dicekel sing sering dicekel pancet sing niki akhirnya. Maka ini kita pastikan bermanfaat dalam akhirat napa mboten. Orang punya rumah, rumahnya dipakai untuk apa? Yauma idzin tuhadditsu akhbarah. Pada hari itu bumi akan menceritakan kejadiannya. Tanah yang kita tempati itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kalau 24 jam antara rumah, masjid, kantor, tempat kerja, sing paling kata terbunyi masjid insyaallah ya. Sing paling kata ngeten griya, apa yang dilakukan maka makhluk di sekitar kita yang ketiga itu ya aktivitas kita itu, pekerjaan kita. Maka perlu niat karena innamal a'malu binniyat. Ada seorang kepala keluarga nyambut damel, niate nopo? Jangan kemudian biasa wong lanang ya nyambut gawe. Kalau tidak ada niat sia-sia, percuma tak bergun eman-eman karena innamal a'malu binniyat. Tapi aku nyambut gawe karena Allah kekasih saya memerintahkan saya supaya menjadi lelaki yang bertanggung jawab menafkahi anak istri saya.
Saya diperintahkan menafkahi anak-anak saya, perintah Nabi Muhammad yang saya cintai. Ibu-ibu masak, nopo niati, jangan kemudian biasa wong wedok ya ngene iki. Kalau nggak ada niat eman, maka harus ada motif, harus ada niat. Karena Allah memerintahkan saya, karena Nabi Muhammad memerintahkan saya. Ibu-ibu masih wonten KTP, tulisannya mengurus rumah tangga. Pendamelan ini kedik nopo kata? Wakai. Mulai fajar terbit sampai mata suami terbenam. Makanya kuncinya surga katanya la ilaha illallah. Lek kuncine donya napa, Bu? Masya Allah. Kuncine swarga la ilaha illallah, kuncine donya Masya Allah. Ningali jeding kata kumban, Masya Allah. Ningali pawon kata koran, Masya Allah. Ningali meja kata kelambi dereng disetrika, Masya Allah. Makanya rahasianya wong wedok niku jenenge lek dereng rapi NN. Ngajene iki lho NN. Lek sampun rapi NY, itu tidak sekedar nona kali nyonya niku. NY itu ada rahasianya. Mengapa perempuan kalau sudah menikah kok sebelum namanya ada NY? Karena rata-rata pekerjaan di rumah diawali kali NY. Nyapu, nyetrika, nyuci piring, sak nyaprut barang. Lek mboten enten niat, maka niat yang akan mengubah pekerjaan biasa menjadi ibadah. Dengan niat akan mengubah manusia biasa menjadi manusia luar biasa. Dengan niat akan mengubah manusia biasa menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Maka semoga dengan niat itu tiap tarikan nafas kita itu ada pundi-pundi kebaikan yang kita petik nanti hasilnya di akhirat. Allahumma amin. Hiduplah bersama Tuhanmu seakan-akan tidak ada makhluk di sekitarmu. Lek dipikir-pikir niki latihan mati. Ranten manusia nanti kalau meninggal dunia, garwa mboten dibeto, barang mboten dibeto, aktivitas pekerjaan kantor semuanya ditinggalkan. Hanya dia dan amal perbuatannya. Terakhir, supaya kita menjadi pribadi yang syukur dan istiqomah, kita diajarkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta nyuwun, karena kita ini nol, kita ini tidak mampu apa-apa. Kita minta kekuatan kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ba'da salat monggo diistiqomahaken. Allahumma a'inni, ya Allah tolong saya. Kula pun niat syukur nikmat, kula pun niat Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Tidak hanya perut, tidak hanya tenggorokan yang saya puasakan, mata, telinga, organ tubuh, termasuk hati saya hanya untuk Engkau. A'inni ala dzikrika, tolong saya agar saya selalu mengingatmu. Dengan niat niki mugi-mugi ditolong kali Gusti Allah. Wa syukrika, tolong bantu saya untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatmu, baik dalam contoh maupun hakikat syukur nikmat itu. Wa husna ibadatik, semoga ibadah saya makin baik, ibadah saya makin istiqomah. Terus diniati demikian juga anak saya semuanya, anggota keluarga saya, mugi-mugi sadoyonipun soleh dan solehah. Lek sedanten soleh-solehah seneng napa mboten seneng? Seneng. Sing lanang soleh, sing wedok solehah, anak-anake solihun, tangga-tanggae solihin. Ya. Allahumma a'inni ala, lek kata Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ninya diganti. Nah, mugi-mugi istiqomah, mugi-mugi Allah tetapkan ketulusan, keikhlasan, keberkahan, pertolongan, kekuatan untuk kita semua, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.